Halo Sobat Muda, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil desain project challenge yang telah kami buat. Nama desain aplikasi mobile pada kali ini kita beri nama Tanggap Dini. Dalam pembuatan desain ini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu ada Edo Puturai, yang kedua yaitu ada saya, dan yang ketiga ada Ananda Hamidanur Aulia, dan yang keempat ada Firly Aurelia Azhara. Di sini saya selaku moderator akan menjelaskan secara singkat latar belakang mengenai aplikasi Tanggap Dini. Dikarenakan ini letak Indonesia yang masuk dalam zona pertemuan lempeng besar dunia, maka dari itu Indonesia memiliki banyak sekali bencana alam di berbagai daerahnya. Oleh karena itu, Tanggap Dini hadir sebagai solusi untuk membantu penanganan bencana di Indonesia. Tanggap Dini merupakan sebuah aplikasi penanggulangan bencana yang dapat digunakan masyarakat baik pada fase prabencana, bencana, dan pasca bencana. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Edo. Silakan Edo. Oke, selanjutnya adalah desain proses. Metode yang kami gunakan yaitu design thinking. Design thinking terdiri dari 5 tahapan, yaitu MP-test, define, ident, prototype, dan test. Untuk tahap pertama yaitu MP-test. Sebelumnya, kami telah melakukan wawancara terhadap user persona berdasarkan profil responden dan mendapatkan masalah yang dialami. Next. Selanjutnya untuk tahap kedua yaitu define. Perlu diperhatikan bahwa langkah kedua ini adalah menemukan cara yang digunakan untuk mengatasi masalah yang ada dan mencari solusi berdasarkan user persona. Kami menggunakan pain point untuk menentukan masalah yang dialami. Next. Selanjutnya, kami menggunakan how might we sebagai acuan untuk menciptakan ide solusi berdasarkan permasalahan user yang sudah dikelompokkan dari pain point. Next. Untuk tahap ketiga itu ide. Tiap anggota kelompok memberikan solusinya masing-masing untuk menemukan ide solusi baru berdasarkan how might we sebelumnya. Selanjutnya kepada Ridwan dipersilakan. Terima kasih Edo. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prototipe yang telah kami buat. Di sini kami menampilkan beberapa user flow, diantaranya pendaftaran dan login, informasi kebencanaan, informasi cuaca, lalu ada user flow minta dan tawarkan bantuan, user flow SOS atau Save Our Souls. Lalu di sini kami menampilkan beberapa logo dari aplikasi Tanggap Dini. Lalu ada di penggunaan warna atau color palette. Lalu di sini ada penggunaan jenis tombol, penggunaan text style atau huruf. Lalu di sini menampilkan beberapa text field, search, tabbing, dan end tag. Di sini kami juga menampilkan beberapa wireframe. Lalu di sini juga kami menampilkan beberapa hi-fi design di dalam proses ini, yang dimana proses ini hi-fi desainnya lebih tinggi dibandingkan dengan wireframe. Untuk demonya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ananda. Silakan Ananda. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempraktikkan prototipe yang telah kami buat. Sebelum masuk, user diminta untuk login dengan memasukkan email dan password. Kemudian user akan masuk ke halaman beranda. Di halaman ini, user dapat mengetahui informasi mengenai cuaca hari ini dengan melihat detail fitur cuaca hari ini. Selain itu, user juga dapat mengetahui informasi cuaca yang ada di daerah lain dengan melihat fitur informasi cuaca. Kemudian, pada halaman beranda juga terdapat fitur peringatan dini untuk memberikan informasi terkait potensi bencana yang akan terjadi dalam waktu dekat. Di bagian bawah, terdapat informasi berita terkini yang dapat user akses dalam bentuk gambar, video, maupun live. Halaman selanjutnya adalah halaman bala bantuan. Di halaman ini, user dapat meminta bantuan ataupun menawarkan bantuan. Untuk meminta bantuan, user dapat menekan tombol minta bantuan, lalu kemudian user dapat mengisi formulir yang tersedia, dan menekan tombol kirim. Untuk menawarkan bantuan, user dapat melakukan hal yang sama
dengan menekan tombol tawarkan bantuan. Nantinya, permintaan dan penawaran bantuan yang sudah terkirim akan tampil pada halaman butuh bantuan dan halaman bantuan tersedia. Selanjutnya, user dapat melacak atau melihat progres pengiriman bantuan pada halaman riwayat. Di sini adalah riwayat dari permintaan, dan di sini adalah riwayat dari penawaran. Selain itu, terdapat fitur SOS. Ketika user menekan tombol SOS, maka kontak darurat yang terdaftar pada aplikasi ini akan secara otomatis dikirimkan informasi bahwa user sedang dalam kondisi yang darurat atau membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir, yaitu halaman penanganan. Halaman penanganan ini berisi mengenai informasi penanggulangan atau bagaimana user dapat mengevakuasi diri ketika bencana terjadi. User dapat membaca informasi yang tersedia ataupun melihat video yang tersedia. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Firly. Tahap terakhir dari metode design thinking yaitu tahap testing. Next. Di tahap ini kami menggunakan metode yaitu in-depth interview. Next. Kami mengundang satu responden untuk dilakukannya interview. Interview yang kelompok kami lakukan pada tanggal 27 November 2022. Berikut objektif dan kriteria dari kelompok kami. Next. Di sini kami mewawancarai Kak Frisa Dita yang merupakan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Next. Skala kepuasan dari user yaitu 6 dari 7. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih telah melihat video presentasi kami. Akhir kata dari kami, selamat menjalankan aktivitas, terus semangat, dan sampai jumpa.